Nah, ini bagaimana dengan lagu slow tapi lebih ke mellow? Apa dampaknya Pak Guswai? Baguskah? Karena kita sempat diinfo kalau musiknya fun dari Rahma Hidayat. Oh, Maaf, diulang Mbak Riri, ya, barusan beneran putus tadi. em, ya, bagaimana dengan lagu slow tapi lebih ke mellow dampaknya gitu kan? Bagus nggak? Karena yang diinfo kepada para karyawan itu musik yang fun gitu loh Pak. Yang fun, fun versi siapa nih ya? Fun versi pelanggan atau fun versi karyawan? Kalau Apa versi owner? atau versi owner, ingat ya, Hmm, karyawan kita kan masih anak-anak ABG gitu. iya. Cocokkah dengan audiens kita? Cocokkah Mm-mm. dengan pelanggan kita? Kalau Anda bilang, kata karyawan saya, mereka maunya yang fun, itu maunya mereka. Yang Hmm, harus ditanya adalah pelanggan. ya. Ya. Kalau Anda ragu tentang keputusan ini, Mm-mm. Anda boleh ngobrol dengan pelanggan Anda. Hmm. Ya, contoh nih, ketemu pelanggan. Maaf, Bapak atau maaf, Ibu, boleh saya tanya, apakah pilihan lagu kami Bapak sukai? Bapak suka lagu model seperti ini? Eh, Dengarkan pendapat dia. Kalau dia bilang, iya, iya, suka, saya suka banget lagunya di sini enak-enak. Ya, berarti itu pas buat pelanggan kita. Tanya lagi yang lain, jangan percaya satu orang. Tanya lagi, tanya lagi, Ya. tanya lagi, tanya lagi. Kalau mereka bilang, enggak ah, bikin ngantuk lagu ini, gitu ya. Berarti enggak cocok dengan pelanggan kita. Hmm. Ingat ya, kita sekarang ini berhadapan dengan lintasan generasi yang sudah sangat sangat lebar ya. Generasi Hmm. eh, Y, generasi mungkin masih ada generasi X, generasi Y, generasi Z ya. Hmm. Em, Milenial. Milenial itu masih Y, Mbak Oh, Riri. Mas Tua ya. Oke. Sementara anak-anak yang lahir 2000 ke atas itu kaum sudah generasi Z. Hari ini mereka sudah umur 20-an. Generasi Hmm. Z itu yang lahir 2000 ke atas. Hari ini mereka sudah 20-an. Apakah Ya. apakah generasi Z yang masuk ke toko Anda atau generasi milenial? Milenial itu di Hmm. 80-an. Mereka yang lahir 80 Ya. ke atas, milenial. Silahkan ukur diri Anda masing-masing ya. Saya jelasnya bukan milenial, bukan generasi Z, sudah pasti. Kalau Ya, Bapak jadul lah. mungkin generasi X kali ya. Sama Jadi, lah kita Pak, rata-rata. cocok. Cocokkan dengan audiens Anda. Itu nasihat saya. Ya, Hmm. bisnis kita beda-beda. Siapa yang kita Hmm. layani beda-beda. Jadi kita tidak Ya. bisa pukul rata. eh, Apapun yang saya sampaikan tidak bisa pukul rata. Saya selalu Hmm. menyarankan survei. Hmm. Cara paling Oke. sederhana, tanya. Ask Hmm. your customer. Itu ya. Ya. Sangat saya Oke. sarankan. Ada lagi, Mbak Riri? Nah, ini Pak Theo nih. Kalau target market para tukang, apa cocok pakai lagu? Tetap cocok. Musik itu universal. Mbak Riri setuju? Musik itu universal. Setuju. Ya, Ya. orang justru mereka yang suka ikut nyanyi kok. Kalau kalau apa lagunya itu sesuai sama selera Ya, mereka. ya di sebelah saya ini ada eh, rumah lagi dibangun. Si tukang itu pasti dengerin musik. Jadi Dangdut ya Pak. pasti ya. Jadi kita juga ikut denger apa ya apa pilihan musik dia. Silahkan Hmm. Pak Theo, Oke. beneran beneran disurvei apakah Hmm. pelanggan Anda itu beneran 100% tukang. Bagaimana kalau yang datang Nah, adalah owner? Bagaimana kalau yang datang ya. adalah pengambil keputusan yang levelnya tinggi? Hmm. Hmm. Dan kalau Anda salah menyajikan, Anda salah menyerap, nanti Anda salah menyerap eh, target audiens Anda. Ya, Hmm. silakan ada lagi. Oke. Banyak. Sabar-sabar nih ya. Ah, terus ini Pak, kalau instrumen cocok nggak untuk toko sport? Ini Pak Malvin.
Oke, toko sport ya. Instrumen. Pada umumnya, menurut saya instrumen itu paling netral sebenarnya. Paling netral artinya kita tidak perlu mempersoalkan lirik ya. Karena kalau bukan instrumen kan ada liriknya. Sementara lirik itu kan bisa bermakna yang tadi ya, membawa lagu itu. Yeah. Urusan lagu tuh kebanyakan itu hal-hal yang menyangkut kehidupan sebenarnya kan, kalau kita dengerin lirik-lirik lagu itu konteksnya kan pada kehidupan. Kadang-kadang gini, kita tidak tahu isinya si lirik, tapi kita menyukai iramanya, menyukai musik. Menurut saya, instrumen paling netral. Sebenarnya instrumen paling netral. Kalau saya boleh menyarankan, instrumen yang beatnya jangan kenceng ya, beatnya slow. Itu paling aman. Kalau Anda menginginkan gerakan pelanggan Anda tidak terburu-buru. Tapi coba kalau Anda masuk ke toko Anda, meskipun toko sport tadi, Anda hajar dengan musik yang terlalu ngebeat. Boom, 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 boom. Dia juga merasa apa? Terpacu kan? Terpacu. Dianya juga perasaannya tidak tenang karena dihajar dipengaruhi oleh musik. Gitu. Silakan. Ada lagi Mbak Riri? Oke. Lanjut ya. Pemutaran musik di toko harus bayar izin pemutaran musik ya, Pak Ganesh? Ya, ada ketentuan yang berlaku di Indonesia. Kalau kita public service seperti toko, mall, rumah makan, itu kita kena pajak hak cipta. Ya, jadi ada lembaga yang mengurusi hak cipta. Jadi kita tidak berurusan dengan satu pencipta lagu, satu pemusik, enggak. Melalui lembaga ini kita membayar dan itu kita boleh memutar lagu-lagu yang hak ciptanya sudah diwakili, kita sudah membayar. Itu kira-kira begitu ya. Nah, lembaga ini mengumpulkan royalti dari para pengusaha dan dia mendistribusikan kepada para pemusik. Terlepas dari Anda dengar atau tidak dengar, pemusik itu tetap mendapatkan royaltinya. Nah, ini memang sedang kontradiktif ya, karena biasalah ya, kita selama ini gratisan gitu ya, nggak perlu beli gitu, tinggal download, apalagi zaman sekarang ya, tinggal download MP3, putarkan di toko kita secara gratis. Nah, ini yang sekarang diregulasi oleh pemerintah. Terus mulai kan, oh kalau begitu Spotify aja, oh ini aja, oh itu saja. Silahkan ya, ada banyak pilihan. Zaman sekarang kan kita sulit sekali batasi ya. Kan kalau Anda langganan Spotify, Anda bisa pilih. Spotify nggak mahal kok itu. Bayar kan? Bayar juga kan? Bayar, tapi murah. Dan Anda bisa pilih genrenya kan? Anda bisa pilih genre instrumen, slow, beat, ska, rock, whatever ya. Jadi para pengusaha pandai-pandailah ya mengatur diri. Anda hidup di Indonesia akan terkena regulasi Indonesia. Perkara bahwa apakah Anda bisa ngeles tadi? Oh saya nggak putar lagu ini. Saya langganan Spotify dan ini kan Spotify pun kan harus bayar pajak di Indonesia. Jadi ya kita lihat aja. Karena setahu saya peraturan yang mengharuskan itu ditunda. Yang saya dengar. Tapi berikutnya apakah itu pas tinggal tunggu waktu itu akan jalan lagi ya. Itu ditunda saking banyaknya komplain, banyaknya penolakan. Tapi ada yang bilang gini Pak, selama belum ada teguran ya pakai aja dulu. Biasa musiknya. Ya, jalan aja dulu kan. Belum ada aturan, sebelum ada aturan. Belum ada aturan. Pakai aja dulu ya. Ngomong-ngomong, bagi kita yang suka bikin konten, hati-hati ya. Kalau Anda bikin konten, Anda mengambil musik, itu pun ada hak cipta. Kadang-kadang Anda pakai, itu bisa jadi masalah ya. Kalau di YouTube, rata-rata yang baru tuh kena. Kalau yang lama enggak, Pak?
yang lama-lama barangkali sudah copyright free ya. Ya, betul. Tetapi ada kadang-kadang gara-gara hal-hal seperti itu upaya kita terhambat, bisnis kita terhambat. Contohnya begini. Iya. Contoh begini. Anak saya bikin konten. Mm. Dia cari musik. Musik daerah padahal, lagu daerah loh Mbak Mm. Riri. Iya. Dia tidak sadar, dia sudah cek, ini perlu copyright, perlu izin dan sebagainya, tidak ada tanda-tanda itu. Dipakai. Lagu daerah nih. Mm. Setelah dia pakai, di-upload, muncul teguran bahwa lagu tersebut memiliki copyright. Artinya, kalau dia nanti mendapatkan penghasilannya ini pergi ke yang punya lagu. Itu terjadi. Ya. Bukan ke kita. Pergi ke yang punya lagu. Karena kita mau menggunakan lagu karya cipta orang tersebut. Padahal konten dia bukan tentang lagu ini. Lagu ini hanya sebagai pemanis. Tapi tetap saja hal-hal seperti ini harus kita perhatikan. Kita harus paham. Lanjut, silakan. Oke. Misalkan satu hari kita bagi pagi, siang, sore, dan malam, apakah lagunya sama atau beda-beda, Pak? Karena kalau pagi kan persiapan karyawan biar semangat saat opening, atau bagaimana ya, Pak? Ini dari Pak Zaki ya. Kalau Anda sedang bicara untuk urusan internal, jangan dicampur aduk dengan urusan publik, ya. Kalau Anda bilang, ini lagi persiapan buka toko, Pak, lagi seru-serunya, lagi beres-beres, lagi ini, anak-anak mau putar lagu dia sendiri, silahkan. Tetapi begitu waktunya buka toko, sakral ya, sakral. Sakral artinya yang berlaku adalah musik yang sudah ditetapkan oleh perusahaan sesuai target marketnya. Ya, lanjut. Mbak Riri. Lanjut, Pak Yudi, selamat pagi. Kalau lagu trending bertempo cepat, misalkan Gangnam Style yang trending pada zamannya, apakah tidak bisa diputar? Lagu untuk apa? Lagu untuk Gangnam Style itu loh, diputarnya yang gitu, yang lagi tren di eranya gitu kan. Tujuannya apa? Yang Bu, ini cuma karena trending gitu loh Pak. Maksudnya mungkin kalau lagi trending. Ya. Lagi trending. Nah, oke, ini pertanyaan menarik. Ini lagu lagi ngetop-ngetopnya. Lagi ngetop-ngetopnya. Sengetop apapun dia, kalau itu bukan untuk pasar kita, jangan dipaksakan. Ya, kalau bukan untuk pasar kita, jangan dipaksakan. Memang dia lagi ngetop, tetapi bukan untuk pasar kita. Katakan untuk pasar generasi Z. Maaf kata ya, sekarang ini generasi Z dengarnya lagu apa? Lagu-lagu Korea yang lagu Korea Mbak Riri. Saya nggak pernah menikmati, tapi mereka menikmatinya. Oke, katakan lagi tren. Terus pasarnya adalah orang-orang generasi X. Apakah kita paksakan? Ini mumpung lagi terkenal nih, Blackpink lah, siapa lagi, BTS lah. Apa kita paksain? Sesuaikan target market. Nah benar yang disampaikan Mbak Riri, jangan-jangan ini selera bos. Bos suka. Bosnya suka drakor. Terpapar BTS, terpapar ini, menganggap pelanggan saya pun suka. Hati-hati mengeneralisir. Tapi kalau Anda bisa membuktikan yang masuk toko saya generasi Z, Pak. Memang mereka dengarnya lagu-lagu begitu. Sesuaikan dengan target market Anda. Termasuk kalau mereka mengatakan, ya kita nggak suka lagu melo-melo slow. Saya sukanya lagu yang model-model begini. Silahkan. Ya, sesuai target market Anda. Oke. Sudah ya, itu tadi Pak siapa tuh? Pak. Nah, suaramu hilang. Kenapa ya? Mbak Riri, suaramu hilang. Oke. Siapa yang mute saya? Sepertinya saya terlalu hot ini. Mbak Suci, apakah waktu diputarnya musik bisa berpengaruh juga Pak? Misalkan pagi slow, siang sedikit remix. Kayaknya ini kita bukan di radio ya.
Kalau di radio memang ya. diatur semua berdasarkan jam. Ada Nah, tanda merah, hijau, kuning, kapan harus slow, beat, dan sebagainya. oke, Mbak Riri kan berasal dari radio ya. Kalau menurut Mbak Riri tadi, kalau di radio sudah ada pakem-pakemnya ya. Ada. Sudah ada waktu-waktu tertentu kapan untuk slow. Jadi radio sendiri merancang program ya. Kapan mereka musik-musik slow, kapan mereka musik-musik tipe tertentu. Kadang-kadang yang saya dengar itu, oh ini musik waktunya musik rock, ini kapan klasik, kapan pop, ada ya. Ada stasiun radio yang rada jadul sih terus terang. Rada jadul artinya audiensnya bukan generasi Z. Nah, di radio pun terkotak-kotak. Terkotak-kotak ya. Jadi kalau kita masuk ke, bukan kita, saya masuk ke mobil saya, koleksi program radio sudah terkunci. Ada yang punya saya, ada yang punya anak saya, ada yang punya istri saya, ada yang punya sopir. Sopir sendirian dia pencet tombol tertentu, tit. Nah, itulah lagunya dia. Begitu anak saya masuk, dia pencet tombolnya dia 99,9. Sudah jelas itu, wah itu lagu-lagu yang tidak pernah bisa saya nikmati. Saking seringnya aja. Itu Mbak Riri yang Virgin. Yang belakangan anak-anak generasi Z menikmati itu Virgin Radio. Ya. 99,9. Saya nggak bisa menikmati. Tapi saking dihajar terus-menerus, kalau pergi dengan dia, ya dia pencetnya itu, lama-lama kan mengenali, oh ini loh lagunya mereka, ini loh. Ini loh, ini toh BTS itu, oh ini toh. Saya tidak pernah hafal dan mereka hafal. Ya, tergantung audiens kita. Tapi bahwa Anda tadi bilang siang, malam, pagi, saya tidak paham ya. Saya khawatirnya gini. Saya khawatirnya itu adalah selera orang-orang kita. Orang kita bilang, Anto nih siang-siang nih, coba dihajar dangdutan dulu deh. Nah, contohnya gitu ya, lantas langsung berubahlah musik kita ya. Bisa jadi. Makanya saya tanya lah tadi, itu untuk orang kita atau untuk pelanggan? Ya, selalu bertanya begitu ya, Bapak Ibu. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and